Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM terjadi di sejumlah daerah. Akibatnya ratusan kendaraan terpaksa harus mengantri guna mendapatkan BBM. Bahkan para nelayan pun terancam gagal melaut. Kelangkaan ini akibat terbatasnya pasokan BBM jenis premium dan solar di sejumlah SPBU. Ratusan kendaraan mengantri untuk mendapatkan BBM jenis premium di SPBU Kowangan, Temanggung, Jawa Tengah. Antrian ini terjadi karena hanya di SPBU ini yang masih menyediakan BBM jenis premium, sementara stok di beberapa SPBU lainnya telah habis. Akibatnya para pengemudi harus rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga berharap agar Pertamina segera mengatasi keterlambatan pasokan BBM ini. Antrian kendaraan juga terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut pengelola salah satu SPBU ini, akibat kelangkaan BBM jenis premium, SPBU-nya tak telak diserbu oleh konsumen, terutama sejak 2 hari belakangan ini. Sejumlah pengendara pun terpaksa harus merogoh uang lebih untuk membeli BBM jenis Pertamax yang harganya 2 kali lipat. Sementara akibat kesulitan untuk mendapatkan solar, ratusan nelayan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat gagal melaut. Karena stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN telah stop beroperasi, akibat kuotanya dikurangi hingga 50%. Sementara pengelola SPBN tidak dapat mengajukan penambahan kuota solar karena pasokan solar bersubsidi yang khusus dijual kepada nelayan ini terus dibatasi oleh Pertamina. Dijatah gitu, Pak? Iya, apalagi dicatat. Ukuran segitu biasanya nggak dicatat. Misalnya ukuran biasanya 1000 liter langsung 1000 liter, ini memang enggak sekarang mah. Dikurangi, Pak? Dikurangin. Satu perahu 500 liter catanya. Komunitas nelayan di Indramayu berharap kondisi ini tidak berlanjut karena untuk sekali melaut ke perairan Kalimantan atau Belitung membutuhkan 4.000 liter solar. Tim Liputan Metro TV. Pengendalian kuota BBM bersubsidi menimbulkan sejumlah dampak khususnya terhadap warga yang sebagian besar adalah petani dan juga nelayan. Informasi selengkapnya terkait kelangkaan BBM kita akan bergabung dengan Trifty Korota yang saat ini sudah berada di Cirebon, Jawa Barat. Trifty, seperti apa dampak pembatasan kuota BBM bersubsidi terhadap para petani dan juga nelayan? Ya Wahyu, dampaknya adalah pengurangan pendapatan bagi para petani dan juga nelayan di Cirebon dan juga daerah sekitarnya. Memang mayoritas masyarakat yang di Cirebon dan juga di wilayah sekitar Cirebon adalah berprofesi sebagai petani dan juga nelayan. Petani di sini menggunakan premium sebagai bahan bakar alat untuk pengairan sawah atau irigasi. Dan hal tersebut atau kondisi ini menyebabkan petani takut akan gagal panen. Dan nelayan juga menggunakan premium sebagai bahan bakar perahu, di mana nelayan memilih premium karena dengan mengisi dengan bahan bakar premium maka perahu akan melaju lebih cepat dibandingkan dengan mengisi solar. Dan dalam sehari nelayan bisa membutuhkan 15 hingga 20 liter premium. Dan karena kondisi ini para nelayan takut untuk tidak bisa melaut lagi. Dan begitu pula halnya dengan para supir angkutan umum, mereka terpaksa membeli Pertamax dengan merasa keberatan karena dinilai terlalu mahal. Dan dari total 47 SPBU yang ada di kota dan kabupaten Cirebon, ada sekitar 19 SPBU yang kehabisan stok premium. Dan kondisi ini merupakan konsekuensi kebijakan baru Pertamina yang mengatur kuota BBM bersubsidi sesuai dengan APBNP tahun 2014. Yang sebelumnya dari 48 juta kiloliter menurun menjadi 46 juta kiloliter. Dan selain di Cirebon juga kondisi ini berlangsung di berbagai wilayah di sekitar Cirebon. Di antaranya adalah Indramayu, Majalengka, dan juga Kuningan. Demikian Wahyu, kembali ke studio. Ya baik, Trifty Korota melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, salah satu tantangan pemerintahan Jokowi JK mendatang adalah bagaimana bisa mengurangi subsidi BBM untuk mengurangi beban anggaran belanja mendatang. Sejumlah usulan sudah disampaikan oleh Joko Widodo untuk mengalihkan subsidi BBM selama ini. Dalam era APBN tahun 2015, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengalokasikan sekitar 291,4 triliun rupiah untuk subsidi BBM. Besarnya anggaran subsidi ini membuat pemerintahan Jokowi JK nantinya tidak memiliki ruang anggaran yang besar untuk menjalankan sejumlah program pro rakyat unggulannya.
Presiden terpilih Jokowi sudah memberikan sinyal untuk mengalihkan subsidi BBM yang dinilai kurang produktif ke sejumlah program yang lebih produktif seperti subsidi pupuk untuk petani dan subsidi solar untuk nelayan. Ruang fiskal yang ada itu tidak memungkinkan itu kita membangun secara cepat. Dan kita harus tahu bahwa subsidi BBM itu 70% dinikmati oleh yang punya mobil. Sehingga perlu dialihkan kepada sektor-sektor produktif, usaha-usaha produktif, misalnya pupuk untuk petani, pestisida untuk petani, solar untuk nelayan, mesin-mesin untuk nelayan, kapal untuk nelayan, ya seperti itu. Atau untuk usaha mikro di kampung, UMKM, harus masuk pada usaha-usaha produktif. Jokowi mengatakan program lainnya yang akan dia lakukan untuk menopang kebijakan pengalihan subsidi BBM adalah melakukan program pipanisasi gas untuk kepentingan industri sebagai pengganti BBM. Sejauh ini mantan wali kota Solo tersebut masih melakukan kalkulasi terkait rencana pengalihan subsidi tersebut. Tidak hanya kalkulasi secara ekonomi, namun juga politis. Pengamat ekonomi mengatakan upaya untuk mengalihkan subsidi BBM dengan kondisi seperti sekarang bukanlah perkara mudah, apalagi seharusnya pengalihan bisa dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Kalau sekarang mau dikurangi di saat ekonomi dalam posisi pelemahan dan ada potensi nanti ada cross antara harga energi yang naik dan rupiah yang melemah, kan nggak gampang, Mas. Karena persoalannya jadi diserap oleh masyarakat ya. Belum masyarakat menerima pangan yang juga naik karena net importir, belum ada yang ini. Nah, jadi ini adalah buah yang dilahirkan oleh pemerintahan sebelumnya. Saya sebagai pengamat menghimbau kepada Presiden SBY sebagai negarawan. Negarawan berpikirnya untuk kepentingan bangsanya di dalam jangka panjang. Naikkan harga BBM sekarang. Itu solusi yang paling tepat, asal rakyat dijelaskan. Iya, pemirsa, pemerintahan Jokowi JK bisa jadi seolah nanti akan mewarisi beban yang sangat berat dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga Oktober atau November nanti penggunaan BBM bersubsidi akan melampaui batas kuota yang telah ditentukan. Mau tidak mau, begitu dilantik nanti Jokowi JK akan menghadapi tantangan, yaitu menaikkan harga BBM. Bagaimana pemerintahan Jokowi JK menghadapi tantangan ini? Apakah akan sulit merealisasikan program-program yang sudah dijanjikan akibat ruang fiskal pemerintah menjadi semakin sempit? Kita akan memperbincangkannya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama saya ingin perkenalkan ada staf khusus Presiden Bidang Ekonomi, Mas Firmansyah. Mas Wis, selamat sore. Selamat sore. Dan kemudian ada pengamat politik Hanta Yuda, Mas Hanta. Sore. Dan juga dari kantor transisi, ada Deputi Tim Transisi, ada Mas Andi Wijayanto. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sore kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di Prime Time News. Sesaat lagi pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali. Ya, kembali di Prime Time News, kita akan langsung mulai dialog kita malam hari ini. BBM ujian awal Jokowi, benarkah demikian? Saya ingin langsung ke staf khusus Presiden Bidang Ekonomi, Mas Fis. Mas Fis, beberapa waktu lalu Pak Jokowi sempat mengatakan meminta Presiden SBY ini sebelum meletakkan jabatannya terakhir nanti Oktober, menaikkan saja harga BBM sekalian. Tentunya nanti kita akan menunggu komunikasi antara Presiden SBY dan Pak Jokowi. Dalam waktu dekat ini sedang direncanakan. Kemungkinan pembahasan antara mereka berdua tentunya akan seputar kira-kira program-program yang selama ini sudah berjalan secara baik di 10 tahun terakhir, kemudian juga apa yang sedang dikerjakan dan apa yang menjadi catatan-catatan untuk perbaikan pemerintahan berikutnya. Terkait dengan BBM bersubsidi, memang ini menjadi hal yang selalu menarik untuk kita perhatikan. Pemerintah 2012 juga sudah mengusulkan ke parlemen pada saat itu untuk melakukan penyesuaian harga BBM, tetapi dinamika di parlemen pada saat itu tidak memungkinkan. Baru 2013 kita bisa melakukan penyesuaian harga BBM. Dan tahun ini kita juga sudah melakukan penyesuaian tarif dasar listrik untuk industri menengah dan besar dan untuk industri rumahan di atas 900 volt ampere. Terkait pertanyaannya apakah dalam sisa waktu 2 bulan ini
akan ada kebijakan yang tadi dimaksudkan untuk menyesuaikan harga BBM. Tentunya nanti kita menunggu ya komunikasi. Artinya masih ada ruang, masih terbuka ada kemungkinan menaikkan harga BBM? Saya tidak bisa memastikan, tetapi beberapa kali Presiden SBY juga sudah menyampaikan di sejumlah kesempatan bahwa di sisa waktu akhir masa kabinet ini, tentunya tidak etis kita melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis dan jangka panjang, termasuk juga menaikkan harga BBM, karena pengalaman kita di 2005, 2008, 2013 setiap ada kenaikan BBM angka kemiskinan pasti akan mengikuti menaik. Jadi perlu ada program-program untuk bisa meringankan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dan kelompok miskin, dan tentunya itu melalui mekanisme bersama dengan DPR pembahasan. Tidak ingin juga mencoreng wajah terakhir di sisa pemerintahan juga begitu ya? Saya rasa tidak dalam konteks seperti itu, karena Presiden SBY juga tentunya, tetapi ada proses dengan parlemen yang harus kita ikutin, dan juga tadi itu, ini keputusan strategis dan sifatnya jangka panjang. Baik, kita ke Mas Andi. Jangan-jangan nanti kalau bicara tidak ingin tercoreng, bahkan yang terancam tercoreng ini pemerintahan Jokowi JK selanjutnya nanti setelah dilantik, karena dihadapi situasi sulit, ada warisan beban anggaran ini terkait kuota BBM bersubsidi yang mengharuskan siapa tahu nanti harus dikeluarkan kebijakan yang non populis bagi JK untuk pertama kalinya di masa jabatan awalnya. Pertanyaannya apa, Mas? Ya, Mas Andi, siapkah Pak Jokowi dan Pak JK di pemerintahan nanti, di awal pemerintahan nanti, dihadapkan dengan masalah BBM ini, sehingga harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang non-populis? Ya, tugas kami di kantor transisi memberikan opsi-opsi strategis kepada Pak Jokowi dan JK, sehingga nanti begitu dilantik 20 Oktober, sudah siap dengan beberapa langkah-langkah praktisnya. Diharapkan persiapan ini akan semakin matang, semakin dalam nanti setelah adanya pertemuan antara Pak SBY dan Pak Jokowi 27 Agustus di Bali itu. Iya, terkait juga masalah BBM juga ini nanti akan dibahas di Bali? Pak Jokowi belum memberi arahan ke kami, ke kantor transisi, apa yang harus disiapkan tentang Bali, tapi rapat kemarin itu fokusnya masih arsitektur kabinet, lalu ada sedikit tentang simulasi-simulasi, kalau saya tidak salah itu ada 5 simulasi tentang penyesuaian harga BBM, juga akan diteruskan dengan alternatif pembiayaan lain yang bisa dicari oleh Pokja APBN untuk memungkinkan supaya ruang fiskalnya membesar, terutama di antara Oktober sampai April 2015. Kalau tadi Anda katakan juga ada simulasi-simulasi, apa persiapan ya kira-kira yang memang menjadi perhatian utama dari Presiden terpilih dan juga Wapres terpilih Pak Jokowi JK, Mas Andi? Ya, logika dasar saja bahwa kalau harga BBM naik, kami mensimulasikan mulai dari harga 500, 1000, 1500 sampai 3000. Itu pengaruhnya ke inflasi berapa persen, apakah itu akan tembus dari target inflasi tahun berjalan, lalu itu akan langsung mempengaruhi berapa harga kebutuhan pokok rakyat, dihitung berapa jumlah rakyat yang kemudian akan masuk ke kelompok miskin, sehingga bisa diperkirakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh pemerintahan Jokowi JK sebagai konsekuensi kenaikan harga BBM antara 500 sampai 3000. Itu satu simulasi. Simulasi lainnya adalah kalau seandainya harga BBM itu tidak dinaikkan, maka opsi-opsi anggaran seperti apa yang tetap bisa kita gali untuk memungkinkan Pak Jokowi JK melaksanakan beberapa program prioritasnya, terutama antara Oktober 2014 sampai April 2015 sebelum proses APBNP-nya dilakukan. Oke, Mas Andi, itu kalau tadi adalah pengaruh dan pertimbangannya dari sisi ekonomi. Saya ingin ke Mas Hanta nanti bagaimana pertimbangan dan juga pengaruhnya terhadap politis, secara politis. Kita akan kembali usai jeda berikut ini di Prime Time News sesaat lagi.
Iya, kembali di perbincangan kami di Prime Time News, saya ingin ke Mas Hanta. Kalau tadi sudah ada pertimbangan atau pengaruh secara ekonomi, kalau dari politik bagaimana Mas Hanta melihat ini, kenapa tidak dinaikkan saja harga BBM? Padahal memang seharusnya sudah ada tidak ada lagi beban politis untuk pemerintahan SBY. Iya, memang kebijakan penyesuaian harga BBM ini memang selalu menjadi beban elektoral ya, beban beban politik tanda petik bagi pemerintahan. Nah, kalau ini hitungan misalnya secara ekonomi harus dilakukan, maka akan dua kesimpulan bahwa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir hadiahnya adalah kenaikan harga BBM kepada rakyat, kira-kira gitu. Tapi kalau tidak, maka sebaliknya, awal pemerintahan Jokowi memberi hadiah juga kepada rakyat, diawali dengan harga kenaikan BBM. Ya, kalau konsekuensinya mungkin kalau tidak terampil misalnya melakukan komunikasi ke masyarakat untuk menjaga tanda petik citra positif secara politik ini, maka bulan madu pemilih terganggu rakyat gitu ya kepada nanti ya? Jokowi mungkin akan lebih singkat. Mungkin biasanya ada survei yang elektabilitas orang presiden terpilih relatif semakin naik biasanya. Di saat pasangan Jokowi JK setelah dilantik memang lagi mengumpulkan legitimasi masih dari rakyat di awal pemerintahan ya? Betul, harusnya itu karena ada pemerintahan yang baru itu membutuhkan paling tidak dukungan kuat ya, tidak hanya dari parlemen, tentu juga legitimasi kuat dari rakyat. Karena banyak sekali yang harus ditunaikan, janji-janji politik, janji-janji kampanye, visi misi dan seterusnya. Ini ibarat saya mengandaikannya, mengistilahkannya dalam permain bola itu istilah back pass ya. Siapa kira-kira yang menyentuh terakhir bola ini? Dan bola ini dia kalau sentuhan terakhir kan tendangan bebas buat lawan, kira-kira gitu. Nah, ini sebenarnya dibutuhkan kalau misalnya bisa dilakukan oleh pemerintahan sekarang, ya pemerintahan sekarang harus melakukan gitu. Kenapa harus ditunda ke pemerintah yang selanjutnya? Nah, ini yang juga mungkin akan menjadi sama ketika Pak SBY juga punya alasan, barangkali 2005 juga pernah menaikkan harga BBM dan seterusnya. Jadi menurut saya ini sebenarnya kalau masih bisa secara politik dikompromikan, itu sangat mungkin solusi yang bisa diambil agar di pemerintahan yang baru itu fokus pada hal-hal yang ya lebih pada action ya, kerja politik yang untuk menunaikan kerja dan seterusnya. Tapi mungkin kalau dilimpahkan seperti itu tidak sepenuhnya juga pemerintahan SBY mau. Nah, jalan tengahnya adalah ya segera bertemu, apalagi kabarnya akan bertemu di Bali, dan itu akan menjadi momentum, dan pertemuan di Bali itu akan menghasilkan banyak pertemuan kalau saya menganalisa, bisa memberikan berbagai macam melahirkan negosiasi, kompromi politik baru. Mas Andi, pertemuan nanti di Bali apakah memang akan ada kompromi politik ini untuk menjadikan upaya tawar-menawar? Apakah memang masih ada harapan dari tim transisi BBM bisa dinaikkan sebelum Jokowi JK dilantik? Tawar-menawar itu kan bukan karakternya Pak Jokowi ya. Jadi saya melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini, maka Pak Jokowi akan tetap mengatakan ke Pak SBY sampai 20 Oktober, sampai pelantikan, Pak SBY tetap presiden negara ini dan memiliki otoritas penuh untuk menjalankan program-programnya sampai 20 Oktober. Lalu Pak Jokowi sowan minta kepada Pak SBY untuk mengizinkan dimulainya proses peralihan sehingga per 20 Oktober ada beberapa hal yang ingin Pak Jokowi segera lakukan, itu segera bisa Pak Jokowi mendapatkan hal-hal teknis praktis bagaimana melaksanakannya dengan cara berinteraksi, berkomunikasi dengan menteri-menteri dan kepala badan. Tapi Pak Jokowi tetap akan menghormati posisi SBY sebagai presiden dengan otoritas penuhnya terhadap semua kebijakan, termasuk kebijakan BBM sampai 20 Oktober 2014. Oke, Mas Andi, saya ingin ke Mas Fis, tapi kita harus jeda dulu. Saya ingin meminta kepastian juga, apakah memang di sisa 2 bulan ke depan ini ada kemungkinan harga BBM ini masih bisa dinaikkan atau tidak? Sesaat lagi di Prime Time News. Ya, kembali kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Fis. Mas Fis, dalam waktu rentan 2 bulan ini masih ada tidak sebenarnya kemungkinan untuk dinaikkan harga BBM bersubsidi ini? Iya, sebenarnya Presiden SBY dan Kabinet sekarang juga membantu pemerintahan berikutnya ya. Pertama, di pertengahan tahun kita juga mengusulkan kepada parlemen pada saat itu untuk penghematan anggaran kementerian yang kita usulkan 100 triliun.
Itu juga dalam rangka untuk mengantisipasi agar pemerintahan berikutnya bulan November-Desember masih memiliki keleluasaan fiskal. Dinamis di DPR dan akhirnya disepakati sekitar 46-47 triliun yang untuk penghematannya. Kemudian juga kenaikan tarif dasar listrik ini juga kita lakukan untuk menekan besaran subsidi energi di APBN kita. Dan yang terakhir kita saksikan bersama adalah pembatasan volume BBM bersubsidi, yang mana di APBNP ditetapkan 46 juta kiloliter dari yang sebelumnya 48 juta kiloliter. Artinya masih ada ruang fiskal yang masih bisa digunakan? Iya, saya rasa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden SBY dan Kabinet sekarang untuk memberikan ruang kepada Presiden baru nanti dan pemerintahnya. Andaikan ini tidak dilakukan, rasanya beban akan semakin berat di pemerintahan berikutnya. Tapi ini juga dilakukan sekarang. Tapi kemungkinannya kecil artinya untuk menaikkan harga BBM? Saya tidak bisa memastikan sekarang, tetapi upaya-upaya itu sudah dilakukan untuk penghematan APBN. Ya, baik. Terakhir Mas Andi ini kita sama-sama mencari jalan keluar, sama-sama tidak ingin terbebani oleh masalah kenaikan harga BBM baik pemerintahan SBY maupun Jokowi nanti. Anda melihatnya seperti apa? Tampaknya kalau Pak Jokowi JK, jika keputusan untuk menyesuaikan harga BBM itu memang dibutuhkan dan itu akan menghasilkan ribuan pasar yang lebih baik, ribuan kilometer jalan yang lebih menembus nanti jalur-jalur terisolasi, maka Pak Jokowi JK akan siap untuk mengambil keputusan yang sulit itu. Baik. Kita nantikan nanti ada pertemuan di tanggal 27-28, tapi terakhir Mas Hanta, kita tadi sudah mendapatkan sedikit jawabannya, masih ada ruang fiskal seandainya nanti digunakan oleh pemerintahan Jokowi JK mendatang. Tapi paling tidak sekali lagi, ini ada bulan madu nanti yang terancam akan diganggu oleh masalah kenaikan harga BBM ini akan menggoyang secara politis juga nanti di Jokowi JK piawai juga terampil mengkomunikasi, tidak sepenuhnya bulan madu segera berakhir. Ibarat pesawat, kalau pilihan dua, kita ini turbulensinya mau kencang di landing, kalau Pak SBY perspektifnya mau soft landing kan, atau Jokowi take off-nya agak ada turbulensi. Tapi kalau penumpang paham bahwa kondisinya begini, lalu turbulensinya kencang ketika take off, itu belum tentu akan membuat orang antipati kepada si pilot atau co-pilotnya. Justru sebaliknya akan memberi apresiasi dan tepuk tangan. Kalau misalnya cara mengkomunikasinya dengan baik. Apalagi tekanan politisnya juga nanti siapa tahu masih bisa berubah lagi dengan dinamika. Sangat mungkin, politik itu seni berkompromi. Nah, pertemuan di Bali itu ibarat codok bola biliar, itu tidak sekedar pertemuan Jokowi dan SBY, tapi di sana sangat mungkin membicarakan soal BBM, sangat mungkin membicarakan tentang kemungkinan untuk menjalin koalisi. Tidak harus SBY dan Mega lagi hari ini, bisa juga Jokowi dan SBY. Dan ini kan sangat mungkin. Dan yang ketiga, membicarakan soal transisi yang menjadi tradisi baru. Kalau tiga hal ini ada sesuatu yang baru, menurut saya akan menarik sejarah proses transisi yang baik juga. Baik, kita lihat nanti apakah memang benar BBM ini akan menjadi ujian awal pemerintahan Jokowi JK pasca nanti selesai dilantik 20 Oktober mendatang. Terima kasih Mas Hanta Yuda, Mas Fis, dan juga Mas Andi Wijayanto dari kantor Transisi.